Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan jumlah tanggungan yang sangat luar biasa, dengan gaji kami yang tidak seberapa, tentu akan sangat memberatkan ya Mbak. Apalagi zaman sekarang ya, buat makan aja kita misalnya ngos-ngosan lah, mikirin asuransi. Halo, selamat malam pemirsa. Mulai Januari 2025 pemerintah mewajibkan para pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi pihak ketiga atau third party liability. Tujuannya untuk memberikan pertanggungan resiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika terlibat dalam kecelakaan. Tentu saja ya, rencana kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menyebut bahwa asuransi wajib kendaraan ini justru membebankan rakyat menengah dan bawah. Lalu apa sebenarnya urgensi dari asuransi ini, dan masih perlukah kita untuk memiliki asuransi wajib kendaraan ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mas Fitra Eri, jurnalis dan influencer otomotif. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Lalu di sebelah kanan saya juga ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Ibu Lili Pujiati, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Selamat malam Bu Lili. Selamat malam. Dan paling kiri saya ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Pak Pirsa, sebelum kita berdiskusi membahas soal asuransi wajib kendaraan ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Rencana Otoritas Jasa Keuangan agar semua kendaraan bermotor memiliki asuransi pihak ketiga atau third party liability mulai awal tahun depan menimbulkan polemik di masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menyatakan, program asuransi wajib ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Banyak pihak keberatan dengan adanya kewajiban kendaraan bermotor memiliki asuransi pihak ketiga. Mereka menilai program ini akan memberatkan pemilik kendaraan, terutama para pengemudi ojek. Kan kalau kayak orang-orang seperti kita ini nggak bisa lah kalau kita bilang wajib. Kan wajib itu harus. Tapi kalau kita cuma punya motor-motor, ya apa misalnya buat ngojek, buat motor-motor jelek lah katakan, apa yang harus diasuransikan, ya kan? Asuransi itu memang buat orang-orang yang punya uang, yang berpenghasilannya jelas. Apalagi zaman sekarang ya, buat makan aja kita misalnya ngos-ngosan lah, mikirin asuransi. Penolakan juga datang dari Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoy. Menurutnya, saat ini belum tepat diberlakukan kewajiban kendaraan bermotor memiliki asuransi pihak ketiga mengingat penjualan kendaraan tahun ini lesu. Menurut data Gaikindo, hingga semester 1 2024, penjualan mobil baru anjlok hampir 20%. Ya pemirsa, kita juga sudah menghadirkan dua pengemudi taksi dan juga ojek online ada di depan saya. Ini ada Pak Surono dan juga Pak Remo. Selamat malam. Selamat malam. Baik, mungkin saya mau ke Pak Surono terlebih dahulu. Pak Surono, ini sudah tahu ya informasi soal asuransi pihak ketiga atau asuransi wajib kendaraan ini. Bagaimana tanggapannya Pak Surono? Terlalu berat ya untuk sebagai pengemudi online. Karena untuk mencukupi kebutuhan hidup aja masih terlalu jauh dari sejahtera. Apalagi ini akan dibebankan lagi dengan biaya adanya asuransi yang kita juga belum tahu jelas apa itu fungsi dan manfaatnya. Belum tahu juga nominalnya, iuran preminya berapa begitu ya? Benar.
Oke, baik. Tapi kalau tadi kita dengarkan ya paket sebelumnya di mana OJK mengatakan ini sebuah perlindungan finansial. Gimana tanggapannya? Kita tuh udah banyak, kita tuh menanggung asuransi ya. Dari banyak asuransi Jasara Harja, BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian. Perasaan hidup itu banyak banget yang harus kita jaminkan gitu. Banyak banget tagihannya gitu. Iya, banyak banget tagihan. Banyak banget tagihannya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan iuran-iuran yang ada saat ini cukup sulitkah? Sangat memberatkan. Dengan harga kebutuhan juga yang makin meningkat ya. Dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin tidak menentu. Baik. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Pak Remon. Pak Remon ini adalah pengemudi ojek online ya, benar Pak? Bagaimana Pak tanggapannya dengan asuransi wajib kendaraan ini? Setujukah? Ya, nggak setuju ya Mbak. Jadi karena tadi memberatkan. Pertama pendapatan kita itu tidak pasti ya. Karena status hubungan kemitraan itu, status kita sebagai mitra, jadi kita tidak mendapatkan upah bulanan. Layaknya pekerja lainnya gitu, upah minimum provinsi seperti itu. Nah harusnya pemerintah lebih memperhatikan kita dari sisi pendapatan begitu, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang pasti jelas kita akan memenuhi kebutuhan primer kita ya dibandingkan soal asuransi ini, karena tidak sedikit juga dari kita yang banyak tagihan-tagihan lainnya yang macet juga, kayak BPJS Kesehatan kan banyak tunggakan juga. Macet juga Iya, pembayaran. cicilan juga, karena memang kondisi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja begitu. Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejauh ini bagaimana Pak? Ya untuk kebutuhan sehari-hari sangat mepet sekali gitu. Jadi apa-apa mesti irit-irit gitu, dihemat-hemat gitu. Jadi memang ya pas-pasan aja gitu. Iya, tapi kan sebenarnya pemerintah ini melindungi para pengemudi ya untuk nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan kemudian akhirnya tidak menanggung beban soal kerusakan kendaraan dan lain sebagainya. Ini apakah dirasa tidak menguntungkan begitu? Ya, dengan asumsi pendapatan kita, kondisi kerja layak kita itu diperhatikan. Jadi walaupun sekalipun kita ada jaminan, ada asuransi, tetapi kondisi kerja kita harus mengumbar-ngumbar target, misalnya kita harus mengantarkan makanan dalam 30 menit, itu rawan sekali kecelakaannya. Jadi sangat percuma juga begitu. Jadi angka kecelakaan makin tetap tinggi bila kondisi kerja kami itu tidak diperhatikan. Oke, baik. Harusnya kesejahteraannya juga ditingkatkan begitu ya. Ada bantuan lainnya mungkin selain mungkin iurannya yang ditambahkan begitu ya Pak Surono dan Pak Remon. Baik. Baik, saya mungkin mau bertanya langsung ke Pak Irfan. Pak Irfan selaku pengamat asuransi mungkin bisa dijelaskan. Ini asuransi pihak ketiga ini maksudnya seperti apa sih Pak? Baik. Asuransi pihak ketiga atau third party liability ini menanggung pihak ketiga, yaitu di luar diri kita sendiri sebagai pengendara maupun di luar penumpang kendaraan itu sendiri. Tanpa kita sadari sebetulnya asuransi wajib ini sudah berlangsung lama. Selama ini di kantong kita SIM dan STNK itu sudah ada unsur asuransi yang selalu kita bayar pada saat perpanjangan SIM dan STNK. Hanya asuransi yang ada di SIM dan STNK kita selama ini itu adalah asuransi terhadap diri kita sendiri sebagai pengendara maupun sebagai penumpang. Kita setiap tahun saat kita memperpanjang itu kita ikut mengiur asuransi itu dalam bentuk premi yang kita bayarkan pada Jasara Harja. Nah, maksud daripada asuransi wajib yang sekarang ini adalah kepada pihak ketiga yang menjadi korban dari kecelakaan yang kita alami. Bukan diri kita yang dijamin, tapi harta benda orang lain. Misalnya nabrak orang, nabrak kendaraan orang, apalagi kalau itu mobil mewah, itulah yang ditanggung, bukan diri kita sendiri yang sudah dijamin oleh Jasara Harja. Bahkan kalau kita ingat, dasar dari iuran wajib Jasara Harja itu di Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964. Bayangkan 60 tahun yang lalu kita sudah mengiur iuran wajib itu yang berupa asuransi Jasara Harja itu, yang sekarang ingin diperluas dengan third party liability itu. Saya kira kita jangan melihat dari sisi preminya saja, karena itu hanya dibayar sekali dalam setahun. Namun yang kita dapatkan adalah perlindungan terhadap kejadian yang bisa sewaktu-waktu berkali-kali kita alami sepanjang hari.
Tapi kan itu untuk orang atau pihak ketiga. Kalau untuk kitanya sendiri kan tidak masuk ya dalam asuransi ini ya? Ya, untuk kendaraan kita sendiri itu ada yang selama ini kita dapatkan dari asuransi ketika kita mendapatkan kredit dari perbankan, yaitu kita mendapatkan asuransi untuk kendaraan kita sendiri. Namun itu pada umumnya berakhir ketika kredit itu sudah lunas, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani oleh kewajiban mengasuransikan. Jadi sebetulnya kata-kata wajib itu sudah ada ketika tadi kita memperpanjang SIM SNK, bahkan sejak tahun 64 ketika Undang-Undang 33 dan 34, dan juga wajib ketika kita mengambil kredit kendaraan bermotor yang kita kemudian tidak perpanjang ketika kredit itu lunas. Nah sekarang oleh pemerintah kita mau diberikan perlindungan finansial terhadap kerugian yang kita alami kalau kita menimbulkan korban pada pihak ketiga. Artinya kosnya jadi double ya Pak Irfan ya? Betul. Maksudnya alih-alih kita pengen ikut asuransi pihak ketiga tapi kitanya sendiri belum punya ya mungkin kita bisa prioritaskan diri kita dulu gitu baru kemudian ikut dengan asuransi pihak ketiga ya. Oke, saya mau beralih ke Bu Lili. Bu Lili mungkin tanggapannya dengan rencana kebijakan ini. Selamat malam. Ya, kami dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia secara tegas itu memang merasa terbebankan. Karena apa? Kawan-kawan ini belum lagi membayar pajak kendaraan, belum lagi pendapatan upah yang tidak menentu. Terus akan dibebankan lagi untuk membayar asuransi untuk pihak ketiga. Nah, bagaimana menurut kami pemerintah itu seharusnya memperhatikan dulu. Kayak kami ini kan bekerja di jalanan, berhadapan dengan maut di jalanan. Nah, bagaimana pemerintah juga memberikan perlindungan kami. Sebenarnya yang membuat jadi biang kerok itu adalah status kami sebagai mitra. Karena status mitra itu tidak balance terhadap kami, itu tidak adil dengan potongan yang sangat besar untuk aplikator, sedangkan pendapat kami lebih kecil, sehingga kami tidak sanggup untuk membayar asuransi yang lain. Berapa banyak potongannya Bu? Antara 30 sampai 70%. Sampai 70% Betul. bahkan. Apalagi kawan-kawan ini yang untuk food itu potongannya lebih tinggi lagi dan pendapatan driver rendah, sedangkan pihak aplikator itu sangat tinggi dan itu membebankan kami. Seandainya pemerintah itu memberikan jaminan jaminan pendapatan bagi driver, kawan-kawan driver, secara otomatis kami ngikutin kok. Asuransi ataupun membayar apapun kami mampu, tapi karena jaminan pendapatan kami tidak pasti, yang membuat kami berat di situ. Seandainya dan kedua, pemerintah ketika memberikan wacana, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dulu atau arahan ataupun pengertian kepada kawan-kawan, tidak hanya memberikan wacana tapi yang belum jelas. Seperti apa sih sistemnya? Mungkin kawan-kawan ini apabila memang ada potongan biaya pajak, mungkin pajak STNK kendaraan itu diturunkan sehingga kami bisa membayar asuransi ini. Mungkin seperti itu. Nah, itu nanti mungkin dari Mas Fitra ya yang lebih mengerti tentang biaya-biaya itu. Baik. Kalau kami memang menolak kalau saat ini. Oke, berarti harus ada yang disesuaikan ya. Kalau misalnya pun ada iuran baru, harus juga iuran lainnya juga disesuaikan. Apakah tadi seperti yang disampaikan Bu Lili diturunkan pajaknya? Tapi Mas Fitra nanti jawabnya usai jeda berikut ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Melanjutkan yang tadi Mas Fitra. Kira-kira pendapat Mas Fitra bagaimana? Setujukah dengan adanya iuran ini? Saya tuh berkecimpung di dunia otomotif udah lama gitu. Tapi kaget juga begitu dengar berita ini. Dan lebih kaget lagi ternyata memang peraturannya sudah ada dari tahun 2023. Dan sekarang ini udah deadline terakhir harus diterapkan di Januari 2025. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan, di negara-negara maju di luar negeri, memang kalau kita mau berkendara, kita punya kendaraan, kita tahu bahwa kita di jalan itu akan mendapatkan resiko, kita akan terpapar resiko. Resiko itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, makanya di banyak negara maju, termasuk negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, semua yang berkendara di jalan raya wajib memiliki asuransi.
gunanya adalah untuk melindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya mobil menabrak mobil lain. Sekarang banyak sekali kasus tabrak lari. Habis nabrak lari karena mereka takut juga dengan konsekuensi harus mengganti. Nah, sebenarnya kan maksud pemerintah itu. Maksud pemerintah adalah membuat orang tidak ragu lagi ketika misalnya terjadi kecelakaan untuk menyelesaikan permasalahannya secara hukum gitu. Karena nanti akan ada asuransi yang akan mengganti kerugian tersebut. Tapi memang disampaikannya itu menurut saya kurang tepat. Dengan tiba-tiba mendadak wajib asuransi. Ya, kita begitu kata wajib artinya kita diharuskan. Oke, diharuskan, tapi seperti apa implementasinya? Berapa biaya preminya? Berapa besar penggantian ke pihak ketiganya kalau kita menabrak? Yang ada kan jadi kita bertanya-tanya semua, muncul pro dan kontra tanpa kita tahu detailnya. Jadi menurut saya secara umum asuransi ini memang sudah tren di negara-negara lain dan Indonesia ini baru mau mengikuti dan hanya pihak ketiganya saja. Hanya kerugian yang hanya kerugian yang akibat kita kecelakaan ke orang lain. Tapi bukan untuk diri kita sendiri ya. Kalau di luar negeri itu bahkan asuransi itu harus all risk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi tujuannya mengikuti tren itu, melindungi masyarakat. Saya ada setujunya di situ, tapi dengan waktu yang sangat mepet, kita belum tahu berapa preminya, kita belum tahu pertanggungannya berapa, dan kita belum tahu pengelolaannya nanti seperti apa, apalagi trust issue itu kan juga keras di masyarakat sekarang. Saya rasa ini dari 2023 kok baru ramenya sekarang, kenapa nggak disusun dari awal peraturan itu ada, jadi sekarang kita sudah bisa menilai dengan jernih harus pro atau kontra. Oke, tapi sependapat nggak dengan pernyataan saya misalnya kayak kenapa sih tidak dimulai dari diri kita dulu begitu ya kalau memang ini asuransi wajib kendaraan, kenapa harus pihak ketiga dulu yang dilindungi? Jadi pada saat kita membeli kendaraan bermotor sekarang itu kita tidak ada kewajiban asuransi kecuali kita kredit. Karena kredit itu mobilnya masih milik financingnya ya. Nah, asuransi kalaupun kita mau sendiri itu ada bermacam-macam. Normalnya ada dua yang besar itu total loss only atau all risk. Total loss only hanya mengganti kerugian jika kerugian yang terjadi lebih dari 70% dari harga pertanggungan. 75% ya, maaf, terima kasih. Nah, all risk itu adalah menanggung semua kerugian yang terjadi baik kecelakaan kecil maupun berat. Nah, third party liability itu adalah optional, itu tidak wajib. Tapi biasanya digunakan oleh orang atau perusahaan supaya menghindari tanggung jawab ketika menyebabkan kerugian orang lain. Nah, third party liability saya lihat diwajibkan oleh pemerintah itu mungkin karena yang biayanya relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita wajib mengasuransikan third party liability termasuk kita sendiri. Memang bagusnya lengkap, asuransi itu lengkap, tapi kalau dari awal langsung dibebankan berat pasti akan lebih banyak lagi penolakan. Lah ini yang ringan aja kita belum tahu seberapa ringan atau seberapa beratnya gitu ya. Rumusnya belum ada gitu. Jadi mungkin third party liability ini adalah minimal untuk melindungi orang lain yang mengalami kerugian karena kita. Jadi belum ke kitanya dulu tapi ke orang lain yang dirugikan oleh kita. Jadi misalnya bukan hanya untuk orang kaya yang tertabrak mobil, misalnya orang tertabrak motor diganti oleh asuransi, tapi juga kebalikannya. Misalnya orang menabrak motornya hancur sedangkan motor itu adalah satu-satunya penghasilannya dia dan mobilnya kabur, siapa yang harus menanggung? Yang menanggung adalah pemilik motor. Tapi kalau peraturan ini berjalan atau semua sudah memiliki asuransi, pasti ada asuransi yang akan mengganti kerugian motor. Bisa jadi juga tidak akan kabur begitu ya si penabrak karena dia tahu bahwa akan ada asuransi pihak ketiga ini. Ya betul. Jadi saya lihat tujuannya bagus, tapi cara komunikasinya sosialisasinya nih yang sosialisasinya perlu diperbaiki nih. Gimana Mas Ahmad? Terima kasih. Kalau saya tuh agak bingung ya dengan dasar hukumnya dulu. Bilangnya untuk perlindungan lalu lintas. Tetapi yang dipakai adalah undang-undang P2SK. Jadi hakikat P2SK ini adalah memperkuat sistem keuangan. Nggak ada hubungannya sama keselamatan ataupun keamanan berkendara. Jadi secara dasar hukum memang sudah kacau karena kita sudah menerapkan pola omnibus law tadi. Jadi semua dimasukin
tiba-tiba di dalam undang-undang sistem keuangan muncul yang namanya kemudian narasinya, dan kita mengalami kekacauan. OJK yang harusnya melindungi dana keuangan, bicaranya pelindungan lalu lintas. Bukannya ini tugasnya Korlantas untuk bicara pelindungan lalu lintas. Jadi saya lihat dari awal, dari penetapan ini juga ada kekacauan dari dasar hukum. Tapi yang paling menarik adalah buat saya adalah pemerintah tidak peka terhadap kondisi hari ini. Oke lah, di tahun 2023 kita membuat undang-undang yang dimana dalam sebetulnya disebutkan dalam 2 tahun, yaitu tahun 2025 sudah ada asuransi wajib untuk kelompok masyarakat tertentu. Jadi kita harus luruskan, ini bukan wajib TPL. Narasi yang disampaikan oleh teman-teman di OJK saya kira yang pertama kali membawakan adalah ini wajib asuransi third party liabilities. Padahal di undang-undangnya, undang-undang P2SK 39A itu disebutkan asuransi wajib saja, tidak harus TPL, tidak harus apapun gitu. Untuk kelompok TUN tidak harus kelompok kendaraan bermotor, tapi kelompok apapun. Bisa juga seharusnya pemerintah kalau berkreatif ya menerapkan undang-undang 39, kenapa nggak dibuat asuransi kematian yang wajib? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa misalkan yang ini yang sifatnya bukan makam misalkan. Asuransi pemakaman, orang punya kesulitan dimakamkan di mana karena mahal. Tetapi yang dipilih adalah asuransi kendaraan bermotor. Saya kira ini ada motivasi keuangan, lebih pada motivasi keuangannya dibandingkan motivasi. Siapa? Kira-kira siapa yang diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah perusahaan asuransi. Swasta? Swasta ataupun BUMN. Kenapa? Karena diwajibkan, saya udah hitung kalau sana ini diwajibkan, katakanlah 100.000 saja misalkan. Preminya untuk semua kendaraan bermotor, kendaraan mobil, itu kira-kira mendapatkan tambahan 15 triliun. Padahal kalau saya punya data di sini, rata-rata klaim yang diberikan perusahaan asuransi, ini asuransi umum ya, itu 7 triliun setahun. Sementara preminya yang mereka dapatkan itu 19,4 triliun dari masyarakat. Artinya sebetulnya perusahaan asuransi itu sudah menikmati selisih antara premi dengan klaim. Itu selisihnya berarti 20 dikurang 7, 13 triliun. Itu sudah luar biasa tuh teman-teman di asuransi keuntungannya. Tetapi kemudian ini ditambah lagi dengan wajib, berarti kan preminya bertambah 15 triliun. Sedangkan klaimnya Mbak, ini teman-teman yang merasakan kita semua yang kata Bapak tadi sejak tahun 64, asuransi jasa harja yang namanya SWDK-LLL. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, itu wajib. Kita STNK itu wajib. Itu saja teman-teman di lapangan klaimnya susah. Dan juga yang diganti itu nggak seberapa dengan kerugian yang kita nikmati, yang kita rasakan. Artinya kita punya persoalan di asuransi yang sudah wajib tahun 1964. Itu proses klaimnya aja masih masalah. Kemudian kita mau nambah sok-sokan begitu dalam arti ini akan meningkatkan, dan proses klaimnya aja kita belum beres merapikan. Apalagi untuk membantu dana ketiga. Ya, artinya kepercayaan masyarakat juga perlu dibangun ya. Kepercayaan perlu, dan saya kira ini 6 bulan lagi loh, ini tahun 2025. Tetapi informasi preminya belum ada, klaimnya belum ada. Ini kok senang banget sih membuat worried masyarakat yang sudah worried gitu. Jadi belum tepat ya untuk diterapkan. Menurut saya saat ini perlu dikaji ulang, saya kira juga dilihat lagi pasal 39A-nya gitu loh. Jangan sampai membebankan kepada masyarakat. Iya, jadi harusnya ini jangan diratakan begitu ya, jangan dibebankan ke seluruh masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor, tapi hanya untuk kalangan tertentu, begitu maksud Mas Ahmad ya. Dan gini, menggabungkan asuransi yang sebetulnya opsional dengan pajak secara kebijakan publik itu salah. Oke. Pajak adalah layanan negara, sedangkan asuransi apalagi nanti di pihak swasta kan, ini menjadi tanggung jawab sebetulnya private to private. Oke, baik. Harusnya kan asuransi ini sifatnya sukarela ya, gitu. Lalu kemudian ada sebutan asuransi wajib begitu ya. Gimana itu Pak Irfan menanggapinya? Tapi nanti ya Pak Irfan, usai jeda berikut kami hadirkan sesaat lagi. Menurut saya sih mungkin dipertimbangkan kembali untuk diolah kembali, karena ada pajak aja masih banyak yang nunggak gitu, apalagi untuk bayar asuransi. Sebenarnya kayak setuju nggak setuju ya, karena emang ada nilai plusnya juga sebenarnya kan cover asuransi ya. Tapi keberatannya mungkin karena soal udah banyak banget potongan-potongan gitu, jadi kayak mempertimbangannya itu aja kali. Setuju nggak setuju ya 50-50 sebenarnya. Kalau saya pribadi sih Mbak kurang setuju dengan adanya wacana ini. Kenapa? Karena mungkin ini akan lebih memberatkan kami masyarakat ke depannya.
dengan jumlah tanggungan yang sangat luar biasa, dengan gaji kami yang tidak seberapa, tentu akan sangat memberatkan ya Mbak. Tugas dari pemerintah itu pertama bisa memperhatikan dulu dampak ekonomi dari masyarakat. Sebetulnya jangan sampai ini lebih menguntungkan untuk pihak asuransi gitu ya, karena memang selama ini juga implementasi terhadap pembayaran pajak itu juga kan masih banyak problema ya. Ya, sebelum ke Pak Irfan, saya mau kembali lagi nih ke Mas Ahmad tadi melanjutkan yang tadi. Ini kan kebijakan ini berpotensi menguntungkan orang lain. Nah, itu kan bisa kena pasal menguntungkan memperkaya orang lain atau korporat, tidak? Dalam kebijakan publik ketika ini ditetapkan dan kita ketahui ada manfaat kepada asuransi, juga pasti ada manfaat kepada masyarakat. Tetapi yang manakah yang lebih banyak, kita bisa menghitung cost benefit analisisnya gitu. Tapi nggak bisa kita pidanakan dalam arti ini terjadi pelanggaran memperkaya, nggak bisa, karena itu sifatnya adalah policy. Nah, saya ingin sampaikan begini, kalau kita ingin membuat satu asuransi wajib, ya asuransi ini kan ada resikonya. Resiko ini harusnya idealnya setiap orang diperlakukan beda. Misalkan saya pengemudi yang hati-hati, teman saya pengemudinya tidak hati-hati. Secara resiko saya lebih kecil dibandingkan teman saya. Enggak fair dong kalau saya dikenakan premi yang sama teman saya. TPL, third party liabilities, kan memberikan policy yang sama. Menurut saya desain kebijakannya ketika dia mewajibkan, maka di sinilah tidak adil buat masyarakat. Yang adil bagaimana? Setiap orang profilnya dibeda-bedakan, karena ini kaitannya sama potensi dia menanggung resiko, apalagi resiko pihak ketiga. Sehingga menurut saya memang mendesain mewajibkan asuransi motor, apalagi TPL, ini terlalu kompleks. Untuk konteks Indonesia saat ini, menurut saya belum siap. Karena kita harus menilai individunya. Yang kedua, proses klaimnya harus baik. Mbak, bayangkan kalau wajib itu kan sampai pelosok desa di kampung sana. Ketika ada seorang pengendara motor, dia nabrak toko warung kelontongan. Itu bagaimana klaimnya di pedesaan, di pegunungan. Sementara sistem kita belum bisa sampai ke sana. Jadi menurut saya ketika kita melakukan satu asuransi, ya wajib, memang bagus. Tetapi ingat, Indonesia ini bukan Jakarta dan kota besar doang. Jadi kita nggak bisa berpikir parsial gitu menurut saya. Baik, Mas Fitra, setuju Mas Fitra? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Ahmad bahwa untuk membuat asuransi wajib, bahkan di luar negeri pun itu dibedakan profil resiko masing-masing orangnya. Bahkan sebelum dia ada rekornya, dilihat dari usianya dulu. Usia yang potensial kecelakaannya besar dan potensial kecelakaannya kecil itu berbeda preminya. Setelah itu track record itu juga mempengaruhi pembayaran premi di tahun berikutnya. Orang yang no claim itu akan mendapatkan premi yang lebih rendah dibandingkan orang yang sering mengakibatkan kecelakaan. Makanya saya juga berpikir bahwa ini aturan yang tujuannya bagus, tapi kerumitan di dalamnya itu belum tentu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan ini. Jadi memang sebaiknya peraturan yang bagus ini, saya setuju untuk ini diterapkan, tapi mungkin bukan di Januari 2025, tapi setelah detail dari peraturannya itu dimatangkan dan dibuat fair untuk semua dan tidak hanya menguntungkan satu pihak. Oke, tidak hanya menguntungkan satu pihak, terutama menguntungkan perusahaan asuransi begitu ya. Jadi masyarakat untung, perusahaan asuransi ya it's okay lah untung. Nah gimana nih Pak, asuransi kan harusnya bentuknya itu sukarela ya, tapi ini wajib begitu? Betul. Asuransi itu pada dasarnya sifatnya sukarela, ya. Tapi bahwa itu menjadi wajib itu disebut sebagai jaminan sosial, seperti yang kita miliki saat ini dengan jasa raharja itu adalah jaminan sosial. Dan kita bisa bayangkan jaminan sosial yang juga sifatnya wajib saat ini itu seperti BPJS Kesehatan itu dengan 250 juta peserta saat ini, itu 128 jutanya mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah yang disebut dengan PBI itu, penerima bantuan iuran. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mau mewajibkan asuransi itu berlaku untuk seluruh penduduk, tentu menjadi beban bagi masyarakat kalau itu harus mengikuti prinsip-prinsip tadi yang dikatakan dengan manajemen risiko, profil risiko, di mana mereka yang risikonya rendah membayar lebih kecil, yang risikonya tinggi harus membayar lebih banyak. Dan kita bisa bayangkan. Koreksi ya Pak, kalau menurut saya mensamakan asuransi TPL dengan BPJS Kesehatan itu salah kaprah Pak. Ini beda cerita, kalau asuransi kesehatan dia kena penyakit bukan faktor individu.
Tetapi kalau kecelakaan kendaraan bermotor itu mayoritas, ini ada datanya saya, penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas 61% faktor manusia. Beda konteksnya dengan BPJS. Ya, yang saya jadi artinya sebenarnya ini banyak resiko pribadi. Menurut saya asuransi TPL itu nggak bisa diwajibkan. Ya, dalam yang saya maksudkan di sini bahwa kalau itu ingin kita wajibkan, seperti halnya dengan BPJS itu sebagian besar masyarakat kita belum mampu untuk membayar iuran termasuk BPJS itu sendiri. Sehingga itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah, kalau kita mau wajibkan asuransi kendaraan ini sebagai asuransi wajib khususnya TPL, maka harus ada subsidi juga seperti halnya BPJS, itu yang saya maksud. Di mana subsidi itu harus dilakukan terhadap mereka yang resikonya lebih besar sehingga harus membayar premi lebih besar, kemudian disalurkan subsidi itu dalam bentuk subsidi silang kepada mereka yang kurang mampu untuk membayar iuran itu. Baik, apalagi ini jumlah kendaraan bermotor itu ada 160 juta ya. 90%-nya itu adalah roda 2. Roda 2 itu bukan dipakai untuk jalan-jalan, tapi untuk mencari penghasilan untuk kegiatan. Ini datanya sudah kita tampilkan ini Pak, ada 134 juta roda 2, kemudian juga ada 19 juta mobil pribadi, dan bisa disaksikan di layar kaca ini ada 6 juta juga untuk kendaraan angkutan barang. Nah ini dari keseluruhan total ini, dari total 160 juta ini, seberapa banyak yang sudah memiliki asuransi? Ya, kita tahu bahwa selama ini orang membeli asuransi itu karena diwajibkan oleh perbankan ketika orang mengambil kredit. Ya, sehingga mereka mengasuransikan kendaraannya karena persyaratan kredit. Dan itu sebabnya asuransi kendaraan itu menjadi penyumbang premi kedua terbesar bagi industri asuransi. Sekitar 20% sampai 30% premi asuransi itu berasal dari asuransi kendaraan bermotor. Tapi itu juga karena persyaratan perbankan, ketika lunas kreditnya, mereka juga tidak mengasuransikan lagi. Nah kalau itu mau diwajibkan juga asuransi kendaraannya itu akan sangat mahal. Katakanlah kalau kendaraan itu nilainya rata-rata 200 juta, lantas preminya 2%, paling sedikit 4 juta setiap tahun. Dan kalau itu diwajibkan betapa besar menjadi beban masyarakat. Oleh sebab itu, maka pemerintah membatasi hanya TPL saja, karena TPL itu bisa diukur apakah hanya 1 juta atau 5 juta atau 10 juta yang kira-kira terjangkau preminya oleh masyarakat. Oke, asuransi TPL tidak wajib, Anda setuju berarti? Sukarela saja harusnya ini? Nah, kalau itu sukarela bisa saja, tapi kalau itu menjadi tujuan dari pemerintah adalah untuk bisa memperdalam sistem keuangan kita sehingga asuransi itu literasinya dan penetrasinya lebih besar dari keadaan. Jadi tujuannya untuk industri sistem keuangan kita ya, untuk mengelola sistem keuangan kita. Memperdalam sektor keuangan kita agar masyarakat itu terlindungi secara finansial. Oke, baik. Mungkin ke Bu Lili, kalau misalnya ini ternyata memang sudah fix ya, diterapkan di Januari 2025, apakah nanti kemungkinan ada kenaikan tarif? Kalau kenaikan tarif secara otomatis itu menguntungkan aplikator ya Mbak. Yang pasti adalah potongan. Potongan dari aplikator diturunkan dari 30-20% itu turun jadi 10% atau 5%. Itu mungkin teman-teman driver tidak terlalu berat ya. Tapi saat ini memang berat dengan potongan-potongan yang dibebankan. Terus kedua juga risiko ya. Risiko benar Mas Ahmad. Risiko sebenarnya risiko terbesar itu adalah kawan-kawan driver ojol ini yang di jalanan. Karena apa? Mereka kejar target. Ketika mengantarkan makanan 30 menit terus sampai ke customer. Secara otomatis kawan-kawan ini kan ya, kebut dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, mereka nanti dapat bintang 1 dan akan kena suspend. Itu kan apa membuat kawan-kawan ini jadi semakin tambah bingung dengan kondisi ekonomi yang saat ini seperti ini, dibebankan lagi dengan asuransi. Asuransi mandiri tapi ada? Ada asuransi mandiri, kawan-kawan juga sadar kok mereka membayar asuransi. Cuman ya itu tadi klaimnya juga susah, sangat susah sekali. Jadi teman-teman driver ini saat ini sudah trauma ya, tidak ada tidak kepercayaan terhadap pemerintah dalam apa ya pengelolaan asuransi ini. Seandainya memang pemerintah memberikan pendekatan dan memberikan apa ya sosialisasi yang kepada kawan-kawan ini terkait asuransi ini, mungkin kawan-kawan juga bisa terima. Tapi saat ini yang terpenting bagi kami adalah bagaimana pemerintah itu memberikan perlindungan
atau memberikan jaminan pendapatan bagi kawan-kawan ini sehingga kawan-kawan driver ini tidak terlalu terbebani. Saat ini tidak ada jaminan kepastian pendapatan. Nah, kami meminta ke pemerintah, seandainya kami tidak kami itu diakui sebagai pekerja, secara otomatis kami akan mendapatkan jaminan penghasilan atau jaminan pendapatan. Sedangkan saat ini kami hanya diterapkan sebagai mitra yang semu, mitra yang tidak jelas, mitra yang dirugikan. Itulah yang membuat kami, mengapa kami menolak ketika ada beban asuransi tambahan ini. Oke, baik. Kayaknya tidak mengubah ya nasib para pengemudi ini ya. Melindungi finansial tapi ternyata juga mereka ya tetap saja iurannya tetap jalan begitu ya. Kemudian juga potongan dari aplikator juga besar. Nah, nanti mungkin tanggapan dari Mas Fitra ya usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Indonesia Business Forum, Mas Fitra, mungkin ada rekomendasi ataupun juga saran ya yang bisa diberikan untuk pemerintah dalam kebijakan ini? Ya, negara kita pasti berbeda dengan negara maju di mana pendapatan per kapitanya sudah jauh lebih tinggi dari kita. Kita juga harus perhatikan saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraannya untuk mencari nafkah tiap hari yang bahkan bukan hanya pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pemerintah tujuannya untuk melindungi masyarakat, bukan mengambil uang dari masyarakat untuk memperkuat sektor keuangan, maka pemerintah juga harus fair ke masyarakat. Ada beberapa yang saya pikirkan. Yang pertama, semisal itu tidak bisa lagi dilawan, harus wajib gitu ya. Setidaknya kita sebagai orang yang diwajibkan untuk berasuransi bisa memilih perusahaan asuransi mana yang kita pilih. Tidak hanya satu, seperti BPJS kita hanya punya satu pilihan. Nanti kalau ada banyak perusahaan asuransi yang tentu saja di bawah pengawasan OJK, yang bersaing satu sama lain, mereka akan memberikan pelayanan yang baik. Yang itu bahkan tidak perlu terlalu diawasi, mereka juga akan memberikan pelayanan terbaik karena mereka ingin mendapatkan premi dari lebih banyak orang. Jadi jangan hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi biarkanlah itu bersaing kalau itu wajib. Dan satu lagi, kalau memang tujuannya pemerintah itu untuk melindungi masyarakat, jangan melindungi masyarakat dengan membebani masyarakat lagi. Apalagi sudah banyak suara bahwa banyak yang terbebani terutama dari kalangan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas kita nggak usah pikirin deh, mereka apa aja mereka ikut. Nah, bagaimana mereka bisa bayar premi yang walaupun menurut kita ringan, tapi setiap tahun mereka pun harus bayar pajak kendaraan bermotor. Pada saat membeli motor baru juga harus membayar pajak juga, mobil juga harus membayar pajak dan pajak di negara kita itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita diwajibkan di asuransi, oke dong kalau misalnya pemerintah juga mengurangi pajak masuk kendaraan atau pajak per tahunnya. Oke, baik. Mas Ahmad mungkin kesimpulannya, Mas. Pertama, dalam mendesain kebijakan publik, kita harus tertib. Jangan ugal-ugalan. Landasan hukumnya dan sebagainya. Ide mewajibkan asuransi khususnya TPL menurut saya tidak pas dengan Amanda 39A itu tadi. Yang kedua, kalau kita meniru negara maju yang katanya sudah membuat asuransi wajib. Jadi saya punya data di Australia misalkan, mereka sudah mewajibkan itu. Tetapi mereka merubah dengan cara apa? Daerah-daerah atau kota-kota yang tingkat kecelakaannya tinggi dibandingkan dengan daerah desa yang tingkat kecelakaannya rendah, itu preminya beda-beda. Artinya kalau kita ini kan mau mewajibkan semua, di negara sana pun udah beda-beda, yang ada yang tinggi, ada yang disesuaikan. Jadi kita ini jangan langsung copy paste mereka semua ada, tapi kita perdalam mereka yang sudah menerapkan, ternyata mereka melakukan revisi. Dan saya kira di konteks sekarang ini rasanya belum tepat sih untuk membebankan asuransi atau iuran. Perlu dikaji lagi ya, sepertinya Mas Ahmad ya. Oke, Bu Lili mungkin harapannya singkat saja Bu Lili. Mungkin kami berharap kepada pemerintah saat ini memikirkan kami. Jangan saat ini hanya memikirkan wajib membayar asuransi, wajib membayar. Tapi tolong perhatikan juga nasib kawan-kawan driver, pemerintah turun dan juga memberikan jaminan kepastian kepada kawan-kawan driver ojek online maupun taksi online maupun mereka yang angkutan barang.
Baik. Mungkin untuk ditunda sementara waktu. Kesejahteraan dari para pengemudi sejahterakan harus dulu diperhatikan pengemudi, dari pemerintah. baru Oke. membuat kewajiban Baik. untuk membuat asuransi. Pak Irfan, singkat saja, waktu kita terbatas, Pak. Ya, asuransi ini harus kita sadari betul bahwa ini merupakan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kita jangan melihat hanya membayar preminya saja, tapi juga harus melihat resiko yang selalu mengintai sepanjang jalan, sepanjang waktu kita mencari nafkah. Sehingga bagi masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk asuransi itu merupakan sumber dana pembangunan yang sangat murah dibandingkan dengan dana perbankan yang berasal dari simpanan deposito. Karena itu bisa dipakai untuk bersifat jangka panjang dan sumbernya sangat murah karena berasal dari mobilisasi masyarakat sendiri. Oke, baik. Tampaknya ini ada pro dan kontra ya. Bagaimana dengan Pak Surono dan juga Pak Raymond setelah mendengarkan diskusi ini, tanggapannya seperti apa? Harapannya seperti apa dengan kebijakan ini? Ya, harapannya sekali lagi diperhatikan dulu nasib kami gitu ya, khususnya untuk yang berbasis platform ini, angkutan ini, untuk diangkat dulu kami sebagai pekerja gitu statusnya. Jadi menjadi hubungan kerja supaya hak-hak kita terlindungi, tidak hanya pendapatan tapi dari jam kerja juga kita terlindungi 8 jam. Karena yang mengakibatkan kecelakaan besar kan karena jam kerja kita lebih dari 8 jam, itu rawan sekali akan kecelakaan, bisa sampai menimbulkan kejadian fatal hingga pengemudi meninggal dunia gitu. Belum lagi dengan ancaman suspend dan putus mitra, itu juga mengganggu konsentrasi kami di jalan seperti itu. Bebannya lebih berat ya sebenarnya ya dari pengemudi ya. Oke, Pak Surono. Dari saya, sebenarnya kan asuransi kecelakaan itu sudah ada ya. Asuransi untuk lalu lintas. Kenapa nggak dikembangkan dari yang udah ada seperti Jasara Harja? Jasara Harja itu kan tadinya cuma bisa klaim badan ya atau tubuh kita. Kenapa itu nggak dikembangkan untuk seperti properti kita bisa diasuransikan melalui Jasara Harja? Bukannya malah menambah asuransi yang baru lagi. Kenapa yang udah ada itu nggak dikembangkan? Baik, artinya Jasara Harja yang sudah ada ini dikembangkan ya, ditambahkan manfaatnya begitu ya. Memang ada pro dan kontra. Tampaknya pemerintah ini perlu mengkaji lebih dalam lagi dan juga mempertimbangkan begitu ya dari kesediaan dan juga kemampuan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah untuk membayar premi asuransi ini. Jangan sampai niatnya sudah bagus ini untuk perlindungan finansial, keselamatan, tapi ujung-ujungnya jadi bumerang dan membebani masyarakat kalangan bawah. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad, Bu Lili, Pak Mas Fitra, Pak Irfan, Mas Surono dan juga Pak Raymond telah hadir pada malam hari ini. Saya Putri Lindasari pamit. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan.